brainstorm itu nggak bisa cuma sendiri, teman-teman harus ada ajak teman ngobrol, misalnya kayak hostnya ataupun admin kalian gitu. Kemudian yang kedua, untuk kalian sebagai agensi itu wajib untuk memiliki list host, karena banyak banget nih dari teman-teman yang ngechat aku kayak, kak, host ini tuh host aku bukan sih kak, tolong dicekin dong. Nah berarti teman-teman nggak punya list host dong gitu. Karena apa? Penting banget, soalnya kalau misalnya teman-teman nggak tahu host teman-teman siapa, itu bisa diambil sama orang ya. Karena itu kalau menurut aku, host itu untuk agensi merupakan sebuah harta karun gitu loh. Jadi kalau misalnya keambil sama orang, itu sayang banget, karena kalian aja dapetinnya susah-susah gitu. Jadi teman-teman wajib untuk memiliki list host, karena ketika nanti hostnya misalnya diambil orang lain, teman-teman tahu nih gitu. Kemudian teman-teman juga coba untuk analisis data host. Gimana caranya? Nanti aku jelasin di selanjutnya. Karena apa? Karena kalau misalnya teman-teman mau capai target goalsnya sebagai agensi, teman-teman wajib menganalisis data host kalian itu lebih dahulu gitu. Analisis data host ini pentingnya adalah, jadi teman-teman tahu nih host mana yang lagi turun, host mana yang lagi naik. Nah yang lagi turun itu kenapa, teman-teman tanya gitu, biar nanti kalau misalnya bisa dibantu ya dibantu. Takutnya nanti misalnya si hostnya turun, terus agensinya nggak peduli, dia nanti pindah ke agensi lain yang lebih peduli, kan itu lebih berabe kan. Jadi teman-teman coba untuk analisis data host, nanti aku ajarin di slide selanjutnya, oke? Nah kemudian adakan meeting per minggu atau per week atau per month atau per bulan. Bisa menggunakan multiple guest atau WA call, bebas deh. Enaknya teman-teman pakai Zoom kayak pakai Google Meet kayak bebas. Yang penting adain meeting. Nah meetingnya ngomongin apa Kak Bella? Meetingnya ngomongin tentang data host ini tadi. Misalnya nih ada aku sebagai ketua agensi, terus host aku misalnya si Tasya. Aku bilang, Tasya, kok data kamu turun, kamu kenapa? Nah di meeting itu kalian bisa ngobrolin tentang itu. Jadi nanti sama host bisa sharing. Jadi ada kedekatan antar agensi. Jadi host itu punya sense of belonging. Oh iya, gue diperhatiin banget nih sama agensi ini. Nanti munculnya apa? Munculnya adalah loyalitas gitu ya. Kemudian yang kelima, manage host untuk battle. Nah si analisis data host ini juga bisa teman-teman gunakan sebagai senjata untuk mengikuti mereka battle. Misal kan PK itu nggak ngasal ya teman-teman, pasti teman-teman daftarin karena ada PK deg-degan, PK senior, PK warrior, PK sorean gitu. Nah untuk top host teman-teman bisa lihat dari analisis data ini gitu. Jadi ya kira-kira yang kayak bisa menang gitu loh, yang lagi kuat, yang lagi naik, itu teman-teman masukinnya adalah ke yang deg-degan gitu. Kalian pilih sendiri itu dari live data yang aku kasih. Kemudian next, untuk warrior adalah host-host baru atau host-host yang emang pengen berkembang gitu. Oke. Tanyanya nanti ya, nanti aku akan ada sesi tanya jawab. Jangan sedih. Nanti bakal ada sesi tanya jawab, oke? Nah, itu adalah seputar bagaimana sih cara manage agensi ya. Nah, sekarang aku bakal jelasin tentang gimana sih cara nganalisis data host atau gimana cara nganalisis progress host. Bisa dilihat dari live data yang tiap minggu aku kasih ke teman-teman ya. Nih, cara analisisnya contohnya kayak gini. Ini kan live data nih, aku kasih tiap minggu. Di sini ada misalnya ada like ID, kemudian di sini juga ada agensi kode, ada nama agensi kalian. Nah, untuk sekarang kita tuh sering melampirkan ada perbandingan. Jadi bulan Mei, perbandingan bulan sebelumnya dengan bulan yang sekarang, bulan Mei dan bulan Juni. Sama teman-teman tanggalnya. Kalau misalnya live datanya dari tanggal 1 sampai 11 Juni, nah kita juga bakal kasih perbandingannya adalah dari Mei, dari tanggal 1 sampai 11 Mei. Jadi bukan tanggal 1 sampai akhir Mei, bukan, tapi dari tanggal 1 sampai 11 Mei juga. Jadi apple to apple dong perbandingannya. Nah di sini kita bisa lihat nih, misalnya nama hostnya adalah Tatatas misalnya ya. Kita lihat nih di bulan Mei dia itu live-nya jamnya tuh sebanyak 140 jam. Nah, tapi di bulan Juni kok dia turun jadi cuma 89 jam aja.
Berarti ada yang salah dong. Ya dong, ada yang salah kan? Nah, udah. Terus kita lihat sekarang pendapatan BINS-nya gimana. Pada pendapatan BINS di bulan Mei dari tanggal 1 sampai 11, dia dapat 169.790 BINS. Nah, di bulan Juni dia hanya dapetin 130 BINS, teman-teman. Dengan berkurangnya jam live dia, maka secara tidak langsung pendapatannya juga dia berkurang. Nah, di sini berarti ada masalah nih. Si host Tatatas ini ada masalah. Apa nih masalahnya? Gitu. Nanti teman-teman tanyain ke host ini, kamu kenapa live hoursnya berkurang? Terus kamu juga sadar nggak bahwa BINS kamu juga berkurang? Ada apa? Ada masalah apa? Kalau misalnya ada yang bisa dibantu, aku bantu. Gitu ya. Udah, satu. Terus ini si Belskeh nih yang kedua misalnya. Si Belskeh pada bulan Mei dari tanggal 1 sampai 11 dia live selama 5 jam. Nah, tapi pas di bulan Juni dia ningkat nih, live-nya jadi 18 jam. Kemudian dia dapat BINS-nya juga dari bulan Mei itu 22.000 kalau dia live 5 jam. Nah, di bulan Juni dia ningkat banget. Dia ningkat 4 kali lipat, yaitu 94.000. Nah, berarti dia lagi entah dia punya spender atau dia lagi lagi ambis untuk live, entah kenapa. Nah, teman-teman tanya, tanya kayak, kamu kenapa, kamu kok sering live sekarang gitu, bagus, kalian kasih apresiasi. Dengan seperti itu host malah menjadi lebih semangat gitu ya. Jadi nanti dia punya sense of belonging, oh gue diperhatiin banget nih sama agensi Bella gitu. Jadi ketika dia misalnya ditawarin oleh agensi lain, dia pun pasti nggak mau, karena gue ngerasa ya gue di manage aja sama si agensi ini dibanding sama agensi lain, gue belum tentu gitu ya. Sini kalian bisa lihat nih perbandingannya gitu. Kemudian untuk sekarang kalau dulu kan aku itu kalau update data tuh kayak gini ya, ada 5.1, 5.14 atau 5.1, 5.7. Nah, karena untuk sekarang aku hanya update di sheet ini yang tulisan data update. Jadi setiap update gini, misalnya aku update di tanggal 1 sampai 7. Nah, kemudian aku bakal update lagi nih dari tanggal 1 sampai 14. Berarti data yang 1 sampai 7 itu bakal hilang. Nah, biar teman-teman punya pegangan caranya gimana, teman-teman kopas. Jadi data yang tanggal 1 sampai 7 itu teman-teman copy paste ke folder atau file teman-teman sendiri. Jadi sebagai pegangan gitu. Karena aku nggak bakal ngekopasin kalian satu-satu. Ya, aku nggak bakal ngopasin kalian satu-satu. Jadi ini adalah kewajiban kalian untuk ngekopas data kalian sendiri ya. Jadi kalau misalnya amit-amitnya ada kesalahan atau misalnya ada kekeliruan, teman-teman punya pegangan nih. Oke. Sampai sini untuk analisis live data dan manage manage agensi. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Atau misalnya mau tanya, paham ya? Aku harap sih ini penting banget sih teman-teman, karena kalau misalnya teman-teman berbicara based on data, pasti hasilnya juga memuaskan gitu. Teman-teman bisa dilihat ya, teman-teman bisa lihatlah di sini kalau misalnya host kalian live hour-nya turun, pendapatan BINS-nya juga turun gitu. Dan tanya misalnya kenapa, apakah dia capek atau misalnya dia emang mau rehat atau misalnya dia udah nggak ada spendernya atau dia bagaimana, itu tanya gitu ya. Paham ya? Nggak ada pertanyaan berarti ya. Aku next ya. Kakak, host baru masuk data setelah berapa hari? Sebenarnya gini, host baru itu masuk data, host baru itu udah ke-record datanya. Jadi kalau misalnya aku nge-share di grup itu host kalian udah ke-record. Cuman untuk masuk live data, teman-teman diwajibkan untuk si hostnya itu untuk isi broadcaster kontrak atau kontrak penyiar yang ada di aplikasi. Nah, agar datanya itu ketika minggu depan ada update data itu udah bisa dilihat di live data gitu. Ya. Jadi
base atau base apa? Jadi berdasarkan teman-teman isi broadcaster kontrak. Kalau misalnya belum isi broadcaster kontrak, ya berarti di live data nanti nggak nongol. Tapi kalau misalnya udah isi broadcaster kontrak, walaupun belum di-verify, misalnya sama Likee-nya, itu akan ada live datanya, ya. Oke, next ya. Nah, itu adalah seputar bagaimana cara kalian untuk memanage agensi kalian. Nah, sekarang aku bakal jelasin tentang bagaimana sih cara kalian untuk merekrut host baru. Ya, karena mungkin di sini ada beberapa yang kesulitan untuk merekrut host baru. Teman-teman gini, aku kemarin melakukan beberapa survei dan ada dari kalian yang bilang bahwa kalian mencari host baru itu hanya melalui aplikasi Likee. Itu nggak salah, cuman teman-teman juga mengetahui ya, paham ya, di Likee ini kita punya agensi banyak banget ya, jadi pasti agensi juga cari host banyak juga gitu, berarti saingan teman-teman semakin banyak, right? Jadi kalau misalnya teman-teman hanya mengandalkan aplikasi di aplikasi Likee aja, itu nggak salah, cuman teman-teman kalau misalnya mau mendapatkan yang lebih besar, itu bisa di sosial media lainnya, ya. Nih, aku di sini menjelaskan kayak di sini adalah most active social media platforms di Indonesia khususnya. Ini pada tahun 2019. Jadi banyak yang akan platform sosial media ini. Yang pertama itu ada YouTube. Tapi kalau misalnya teman-teman bikin iklan di YouTube itu emang agak susah. Jadi kayak aku tidak menyarankan. Nah, yang kedua ini WhatsApp. Nah, WhatsApp ini aku menyarankan teman-teman untuk bisa promo agensi teman-teman di WhatsApp. Kemudian Facebook juga dia di 81%. Jadi aku menyarankan banget teman-teman nanti untuk promote agensi teman-teman atau mencari host itu di Facebook. Kemudian ada Instagram, Line, Twitter, ya. Yang bawah-bawahnya kalau misalnya teman-teman emang niat, ya nggak apa-apa, teman-teman mau di FB Messenger, BBM, LinkedIn, Pinterest, Skype, WeChat, gitu-gitu nggak apa-apa. Tapi yang aku saranin kalau misalnya dilihat dari data ini, sosial media yang paling aktif di Indonesia itu ada WhatsApp, Facebook, Instagram, Line, Twitter, yang mana nanti outputnya jadi bagus. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti ngiklanin agensi atau misalnya ngiklanin pembukaan host di platform ini, maka nanti pendaftarnya atau outputnya akan bagus. Nih, nah itu aku ngasih data terkait sosial media yang lagi hype banget di Indonesia yang dipakai orang-orang. Nah, sekarang aku bakal ngasih tahu gimana sih untuk cara ngiklaninnya. Nah, cara ngiklaninnya ini bisa kayak gini. Ya, kalau yang tadi misalnya ada yang pengen di Likee itu boleh. Nah, dengan cara multi guest, misalnya pakai multi guest, misalnya ini ketua agensinya ngomong, ya siapa yang mau jadi agensi Belske lagi buka pendaftaran nih, yang mau join agensi Belske, kalian bisa naik ke room ya, tunjukkan mukanya dan perkenalkan. Nah, nanti teman-teman lihat, kalau misalnya bocil, teman-teman tolak. Kalau misalnya lucu, kalau misalnya bocil, teman-teman tolak. Kalau misalnya dewasa, kemudian sesuai kriteria di atas 16 tahun, teman-teman bisa terima gitu. Ya, jadi teman-teman bisa melakukan dengan multi guest ini di Likee. Oke. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah di WhatsApp. Nah, di WhatsApp kalau misalnya teman-teman bisa melakukan seperti ini, kayak buka lowongan pekerjaan dengan kriteria female atau male 16 sampai 30 tahun. Penghasilan 1,5 sampai 30 juta per bulan. Bekerja dari rumah hanya modal HP dan internet. Minat PM ini pasti banyak banget. Ya banyak yang nanya, banyak juga yang gak jadi gitu. Tapi kan kalau misalnya udah banyak yang nanya, pasti yang jadinya juga nggak sedikit amat gitu, ya. Kemudian atau itu di WhatsApp. Nah, kalau misalnya teman-teman mau di Instagram gitu ya, niat gitu, bisa pakai poster ya, nggak usah susah-susah posternya. Kalau ini kan emang susah ya, teman-teman nggak usah susah-susah, yang simple aja gitu, pakai yang kayak gini. Karena di Likee pun kita pun mencari agensi itu melalui Instagram dan outputnya itu bagus banget, makanya kita rekomendasiin teman-teman untuk bisa pakai Instagram atau Facebook atau Twitter ya.
Jadi kalau misalnya teman-teman yang lagi mau cari host, mau nambah-nambah host, itu bisa pakai Twitter, Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Oke? Nah, kalau misalnya hostnya itu banyak, maka komisi dan bonusnya juga akan lebih banyak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman kehilangan misalnya amit-amit salah satu top host teman-teman nggak pusing karena teman-teman punya persediaan host lain yang banyak gitu ya. Recruit new host. Situ ada pertanyaan teman-teman sampai situ. Ya enggak? Next. Kalau nggak ada, oke, apa agan pertanyaannya? Syarat apa yang terlalu banyak? Oh enggak, oke. Jadi gini, bagi teman-teman yang belum tahu, untuk menjadi host di Laiki sekarang syaratnya nggak banyak. Jadi cuman foto host memegang kartu, memegang hanya itu aja. Jadi udah nggak ada KTP, udah nggak ada host pemegang KTP karena paham takutnya mungkin si host tersebut takutnya ada penipuan atau apa-apa. Jadi kita udah mempermudah terkait alur pendaftaran, ya. Gitu. Jadi kita udah mempermudah terkait alur pendaftaran. Nggak ada di notes, tapi kamu bisa lihat di form pendaftarannya itu udah nggak ada untuk upload KTP. Kalau di bawah umur kan aku udah bilang kita udah nggak terima lagi host yang di bawah umur ya. Apresiasi buat kebijakan yang baru untuk pendaftaran host. Iya, karena aku ngelihat juga banyak dari teman-teman yang kayak hostnya itu sulit untuk ngasih data, mungkin karena hostnya juga ketakutan kalau datanya disalahgunakan. Jadi better kita hapus gitu. Jadi nggak ada pegang KTP. Tapi kalau nggak KTP kita nggak tahu ya, itu kebijakan dari agensinya sih. Kalau misalnya agensinya pengen punya data host ada KTP-nya ya nggak apa-apa, tapi di Laiki itu kita hanya menggunakan surat host memegang surat. Tapi beda halnya kalau nanti ke band kan, kalau ke band harus ada kartu identitas ya, kalau ke band itu beda lain halnya gitu. Nggak diperbaharui di notes guys. Jadi kalau misalnya teman-teman mau daftarin itu daftarin aja, jadi nggak ada di notes, teman-teman daftarin aja, nanti dilihat pasti udah nggak ada pendaftaran ada KTP-nya ya. Kalau mau daftarin host aplikasi Hago, tapi dia official di sana, mau daftar ke Laiki boleh nggak? Boleh, tapi kontrak dia dengan aplikasi sebelumnya harus selesai dulu, baru bisa di Laiki gitu, ya. Daftarin dari aplikasi sebelah boleh banget. Kalau misalnya teman-teman mau daftarin host dari aplikasi sebelah itu boleh banget. Ya. Oke, next ya, nggak ada pertanyaan lagi. Next. Nah, sekarang karena agensi lama ini aku wajibkan untuk melakukan training ya. Karena agensi lama ini aku wajibkan untuk melakukan training. Pas aku lihat result atau hasil dari laporan training, aku merasa sedikit kurang puas guys. Karena apa? Karena banyak banget dari teman-teman yang ngisinya ngasal. Aku nggak tahu sadar atau enggaknya, tapi kalau
kalau misalnya dari agensi ada yang ngisi report atau laporan trainingnya asal, kita nggak bakal kasih full poin agensi ya. Jadi kan kalau misalnya training teman-teman bakal dikasih 50 tuh, 50 poin. Nah kalau misalnya reportnya kurang memuaskan, itu bisa aja kita cuma kasih 10 atau 40 ya. Jadi jangan asal sembarang. Oke? Nah di sini aku bakal jelasin nih gimana cara isi reportnya ya. Nih pertama, ini aku bakal jelasin dulu alurnya dulu deh. Pertama, jadi teman-teman itu isi form training H-1 guys ya, H-1. Jadi kalau misalnya ada yang isi, misalnya nih aku mau aku mau training tanggal 11, sekarang tanggal berapa sih? Tanggal 17, aku mau training tanggal 17. Nah berarti aku minimal itu isi form tanggal 16 ya. Kemudian setelah itu aku info di grup di grup agensi gitu. Hai guys, kayak aku nih ke kalian info kayak gitu. Dan itu wajib di SS karena nanti kalian harus upload SS-an itu ke form, ke laporan training ya. Nah tapi teman-teman harus juga memikirkan kalau misalnya teman-teman training misalnya tanggal 17 jam 3, teman-teman yang nge-share jangan tanggal 17 jam 3 juga ya. Teman-teman nge-share misalnya tanggal 16 atau misalnya jam 8 pagi gitu. Aku ngeliat loh ada yang SS kalian tuh nge-share-nya tuh misalnya kalian live tanggal 17 jam 3, kalian nge-share-nya tuh jam segitu gitu ya. Host juga kan butuh persiapan, butuh meluangkan waktu gitu. Jadi jangan sembarang teman-teman ya, hanya untuk mendapat poin. Oke. Kemudian teman-teman buat materi training. Lah, kok buat materi training Kak Bella? Kenapa bukannya udah dibuatin ya sama Kak? Enggak ya. Jadi sekarang udah misahin di training. Teman bisa lihat nih, ada berapa kotak nih ya. Kita udah pisahin. Jadi teman nanti tinggal milih, gue mau jelasin tentang tentang band kelas A dan kelas B. Kemudian gue juga mau jelasin tentang multi-guest. Nah, teman-teman bikin PPT sendiri. Atau misalnya teman-teman next week gue mau jelasin tentang konten lagi sama cara mengisi kontrak penyiar. Gitu. Teman-teman jelasin, nanti teman-teman gabungin sendiri. Gitu. Jadi teman-teman nanti bisa milih. Ya teman-teman mau trainingin apa aja sih, dan kira-kira host gue tuh nggak ngerti yang mana aja sih gitu. Oke, jadi kayak teman-teman nggak buat materinya sendiri, cuma teman-teman menyatukan materinya sendiri. Kira-kira apa sih yang akan gue sampaikan ke host itu ya, sesuai. Kalau misalnya kayak teman-teman makanya teman-teman butuh survei kayak host gue tuh kira-kira nggak ngertinya yang mana sih gitu ya. Kemudian habis itu udah buat materi, teman-teman besoknya live nih. Nah pas live teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan dari host, SS pertanyaan host tersebut ya, screenshot. Karena apa? Karena nanti pada saat laporan teman-teman wajib melampirkan SS tersebut ya. Kemudian yang terakhir, isi laporan training pada hari yang sama. Banyak banget dari teman-teman yang isi laporan trainingnya tidak pada hari yang sama. Jadi misalnya aku training tanggal 17, isi laporan trainingnya tanggal 18. Nah itu bakal 0 agensi poinnya karena tidak tepat waktu. Jadi bakal 0 agensi poinnya. Jadi teman-teman ya aja udah live training tapi akhirnya nggak dapat agensi poin gitu. Sebenarnya nggak sia-sia sih, karena kan host kalian juga akhirnya punya teredukasi gitu. Cuman maksudnya untuk poin agensi itu akan 0 gitu. Jadi wajib isi laporan training pada hari yang sama ya. Jadi kalau misalnya nanti Kak bukannya aku udah training ya tanggal segini, nah pas dilihat ya kamu nggak ngisi laporan trainingnya pada hari yang sama, jadi kamu nggak bakal dapet poin agensi gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk alur agensi
agensi training. Oke, cara cek poin agensi poin. Kalian bisa chat root untuk tanya agensi poin kalian udah berapa. Misal aku agensi Belske, aku ngechat root kayak hai root, hai kak root, agensi poin aku berapa ya gitu. Nanti root kasih info gitu. Kalau semua materi sudah disampaikan di satu training, boleh apa? Oh, boleh, karena kan teman-teman ini akan mentrainingkan host baru. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya teman-teman trainingnya itu materinya sama gitu. Kan teman-teman bakal nge-trainingin ya. Boleh dong, boleh disampaikan ulang. Ya, atau misalnya kalian mau nambahin juga nggak apa-apa, lebih bagus kalau kalian mau nambahin ya. Nah next, ini cara mengisi laporan training. Gimana sih cara ngisi laporan training? Jadi di atasnya kan ada nama agensi, kode agensi lah ya. Nah di sini misalnya materi training. Nah materi training itu banyak yang cuman nulis Likey Live, atau misalnya host training, atau misalnya agensi training kayak gitu. Nah yang aku mau itu adalah misalnya materi trainingnya tentang apa, tentang band kelas A, kelas B, atau misalnya tentang konten Likey, bagaimana cara membuat konten, kemudian tentang policy atau kebijakan Likey Live, yang kayak gitu ya. Ditulisnya itu adalah seperti itu. Jadi jangan cuman kayak Likey Live training, host training, agency training. Ya aku juga tahu gitu ada host training, cuman maksudnya lebih mendalam lagi apa yang kalian sampaikan di training itu ya. Kalau misalnya selesai training ini masih ada dari beberapa temen yang isinya kayak gitu, maka agensi poinnya tidak akan aku kasih full. Oke? Untuk jadi perhatian ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang kalau misalnya masih input materi trainingnya seperti itu, maka poin agensinya tidak akan aku kasih full ya. Kemudian berapa host yang ikut training? Misalnya ada 15, itu udah pada benar sih ya. Kemudian pertanyaan pada saat training. Nah ini ya, pertanyaan pada saat training. Banyak banget yang cuman ketik pertanyaan, misalnya pertanyaan pada saat training tentang band. Ya apa, dia nanyanya apa gitu tentang band tuh, misalnya kak kalau misalnya pakai baju seksi ke band nggak? Nah yang kayak gitu yang ditulis itu ya. Makanya aku bilang perlu SS kalau kalian lupa takutnya. Oke, jadi pertanyaan pada saat training itu wajib lengkap pertanyaan hostnya yang benar-benar host. Jadi bukan yang kalian jadiin summary atau jadiin simpulan ya. Kalau misalnya tanyanya kak misalnya dia nanya tentang durasi ya, kalian jangan cuma tulis tentang durasi, tapi kalian tulis yang lengkap. Misalnya dia nanya kalau misalnya durasinya kurang 1 jam tetap achieve target nggak, kayak gitu. Kalian tulisnya kayak gitu ya. Kemudian training. Nah feedback dari host mengenai training juga yang lengkap gitu. Kalau misalnya host mengerti ya udah nggak apa-apa tulisnya misalnya host mengerti. Atau misalnya feedback dari host training materinya tidak itu aja, kalian tulis aja nggak apa-apa, nanti kita bantu untuk buat materi itu ya. Atau misalnya feedback dari host PPP-nya pakai PC streamer misalnya, karena kalian live-nya nggak pakai PC streamer, kalian nanti berarti next-nya pakai PC streamer gitu ya. Udah, terus SS chat di grup sebar info training yang tadi aku bilang. Kalau bisa kalian teman-teman sebar info trainingnya ke mereka adalah H-1. Jadi ketika teman-teman udah isi form pendaftaran training, teman-teman langsung info ke host teman-teman bahwa teman-teman bakal ada training gitu.
Kemudian yang terakhir, SS pada saat waktu training, menunjukkan materi training. Nah, teman-teman menunjukkan materi training ya. Sampai sini untuk training agensi ada pertanyaan? Karena nanti kalau misalnya teman-teman isi laporannya salah-salah, poinnya nggak bakal full ya. Poinnya nggak bakal full ya. Ada pertanyaan? Paham ya? Oke, kalau misalnya paham, training kali ini selesai sampai sini guys. Aku kan bilang kalau training kali ini lebih singkat karena aku rasa teman-teman agensi lama udah pada paham lah ya. Kalau misalnya nggak paham nanti dipindah grup sama DB. Udah pada paham terkait basic-basic. Jadi aku harap sih dengan ada tambahan info ini dari aku, teman-teman bisa lebih upgrade lagi aja terkait agensi teman-teman ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh aku akan jawab sampai 15.35. Kalau nggak ada, terima kasih buat yang udah join. Oh, ada pertanyaan. Oke, aku jawab ya. Misalnya kita training PC streamer gini, terus akun kita kena apa? Kena ban ya. Nah, itu nanti teman-teman kita akan masukin ke sistem selama 1 jam. Jadi selama teman-teman training itu akan kita masukin ke sistem 1 jam, jadi tidak akan ke ban ya. Jadi nggak perlu takut. Jadi teman-teman yang akan training dengan pakai PC streamer gini, karena kan kalau kayak gini lebih jelas ya biasanya untuk ngejelasinnya, teman-teman nggak akan kena ban karena udah dimasukin ke sistem selama 1 jam doang tapi ya. Enggak, maksudnya enggak di-upload di SS itu, jadi biar sorry laporan pertanyaan host tadi katanya di SS, terus upload di kolom mana? Enggak di-upload, jadi itu biar, karena kan kalau pertanyaan biasanya panjang, kalau teman-teman kan nanti kalau lupa itu berapa, jadi di SS. Nah, nanti ketika input di pertanyaan pada saat training, ini, nah nanti teman-teman nanti tinggal lihat aja dari SS-an tersebut kalau misalnya lupa gitu. Ya. Ada pertanyaan lagi, guys? Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, terima kasih buat teman-teman yang udah join training kali ini. Semoga bermanfaat. Aku harap clear ya training kali ini. Dan kita bakal ketemu di training selanjutnya minggu depan. Oke? Selamat sore, selamat bekerja teman-teman, dan selamat chat aku ya.